Rasialisme dijelaskan sebagai suatu penekanan pada ras atau pertimbangan rasial. Sedangkan rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia menentukan pencapaian budaya atau individu. Bahwa suatu ras tertentu lebih superior. Rasisme merupakan musuh masyarakat di dalam negara Indonesia yang sangat beragam. Tidak boleh terdapat suku dan agama apapun yang superior. Semuanya sama, semuanya rata sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Isu yang kita bahas adalah tentang rasisme. Menurut saya rasisme bisa terjadi karena tidak dapat menghargai perbedaan dan juga menganggap budaya sendiri lebih tinggi daripada budaya bangsa lain. Selanjutnya ada sedikit pertanyaan kepada teman saya, kepada Muhammad Zaki Maksum. Menurut Muhammad Zaki, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari rasisme? Baik, terima kasih Habib atas pertanyaannya. Jadi dari pertanyaan yang diberikan oleh Habib tersebut, saya dapat bilang bahwa hal yang harus dilakukan untuk menghindari sikap rasis tersebut adalah ada 3. Jadi yang pertama itu adalah menyadari bahwa setiap orang itu pasti berbeda. Jadi kita itu tidak akan terjebak dalam stereotip. Terus yang kedua itu ada jika kita itu terlanjur memiliki stereotip, diubahlah sedikit demi sedikit, atau kalian juga bisa mencoba dengan merespon orang lain dengan cara yang lebih baik. Terus ada hal yang ketiga dan itu yang terakhir, dengan melihat segala hal dari sudut pandang setiap orang lain itu berbeda-beda. Itu jawaban dari saya yang pertama, Habib. Terima kasih. Kemudian contoh rasisme itu secara singkat aja Bang, boleh? Itu apa aja ya? Oke, jadi contohnya itu akan saya berikan 1. Jadi contohnya itu semisal kita menyebutkan seseorang itu, misalnya nih Anita, dia ada dari suku Batak dan di suku dia itu lebih rendah karena tidak memiliki apa yang suku lain itu tidak punya gitu. Jadi kalau misalnya suku ini mempunyai satu hal tentang ini dan suku lain itu tidak memiliki hal yang sama seperti suku yang dia punya. Jadi seperti itu, Bib, contohnya. Oke, thank you Bang. Sebelumnya, selanjutnya nih kepada Meta, itu bentuk penyampaian rasisme itu menurut Meta itu kayak mana ya? Jadi, penyampaian rasisme itu bisa ada dengan dua cara, yaitu ada rasisme terbuka dan rasisme tertutup. Untuk rasisme terbuka, itu dia melibatkan interaksi antar individu dan kelompok yang menggunakan tindakan kekerasan, baik menggunakan psikologis ataupun fisik. Nah, untuk rasisme yang tertutup atau yang biasa disebut juga covert adalah rasisme yang terlembaga. Jadi bisa berupa dalam bentuk kebijakan, norma yang berkembang, dan misalnya stereotip masyarakat seperti itu. Ini saya ke Bang Marco nih. Buat menambahkan pernyataan dari Meta, bentuk-bentuk dari rasisme itu seperti apa sih Bang? Boleh Bang Marco? Ya, baik Habib. Jadi bentuk-bentuk dari sikap rasisme tersebut ada 4 macam. Yang pertama, prasangka rasial. Prasangka adalah antipati berdasarkan generalisasi yang salah atau generalisasi yang tidak tepat. Antipati rasial dapat dirasakan atau dinyatakan. Antipati rasial bisa langsung ditujukan kepada kelompok atau individu dari kelompok tertentu. Bentuk yang kedua ada diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial adalah memperlakukan seseorang secara tidak adil berdasarkan ras mereka. Diskriminasi rasial bisa muncul dari sikap sadar atau tidak sadar yang menempatkan seseorang lebih rendah berdasarkan ras. Yang ketiga, kekerasan rasial atau racial harassment adalah tindak ancaman
intimidasi baik secara psikologis, sosial, maupun fisik yang diarahkan kepada individu atau kelompok dari ras tertentu. Yang keempat, stereotip ras. Stereotip adalah keyakinan seseorang untuk menggeneralisasikan sifat-sifat tertentu yang cenderung negatif tentang orang lain. Stereotip berdasarkan ras ini muncul karena pandangan seseorang tentang perbedaan antar kelompok yang mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah sebagai ciri khas individu atau kelompok. Demikian, Habib. Terima kasih buat Bang Marco. Kita geser ke Bang Kevin. Menurut Bang Kevin sendiri, yang menjadi faktor pendukung utama sikap rasial itu gimana ya? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih, Bib. Menurut saya, rasisme itu termasuk pelanggaran HAM karena tindakan rasisme ini juga termasuk tindakan diskriminasi, yaitu bahwa diskriminasi tindakan pengutamaan ras dan etnis tertentu. Terima kasih, Bib. Oke, terima kasih pada Bang Rinaldi. Ke Kenji nih. Kayak mana sih, kan kita udah bahas banyak soal rasisme gitu kan. Cara menghindari sikap rasisme itu gimana? Oke, terima kasih, Bib. Sebelumnya, untuk menghadapi orang yang sikap rasis itu sebenarnya ada banyak ya. Cuman yang saya ambil di sini ada 3 poin penting. Pertama itu dengan kita menyampaikan pernyataan kepada orang yang melakukan rasis gitu. Jadi misalnya gini, ada orang yang rasis gini kan, jadi kita harus ngomong gitu sama dia. Kita jelaskan dengan pernyataan bahwa perkataan dia itu mungkin berdampak buruk ke orang tersebut atau orang yang dirasiskan. Kemudian yang kedua itu adalah dengan klarifikasi. Kadang orang kan sering itu ngomong tanpa tahu maksud apa gitu dia bahkan nggak tahu maksud dari omongannya itu sendiri. Dia nggak tahu apakah omongannya itu bisa berdampak buruk bagi orang lain atau tidak, ya kan? Jadi kita minta klarifikasi. Dan yang ketiga itu yang paling penting adalah membahasnya secara pribadi. Nah, kenapa harus membahas secara pribadi? Karena itu memungkinkan untuk secara lebih kondusif diomongkan gitu. Karena kalau misalnya di depan umum juga itu tidak baik, karena seandainya pun dia salah gitu kan, itu jatuhnya akan menyudutkan dia, dan itu tidak baik, mau dari pihak kita, pihak yang dirasis, yang bahkan mungkin tidak sengaja dirasiskan, atau pihak yang merasiskan, bahkan dia mungkin tidak ada maksudnya gitu kan. Jadi yang paling penting itu adalah membahasnya secara pribadi, kemudian minta klarifikasinya, lalu berikan pernyataan gitu, supaya dia bisa mengintrospeksi dirinya sendiri untuk berkata-kata ke depannya. Terima kasih, Habib. Oke, terima kasih juga Kenji. Kan kita udah banyak ngebahas soal rasisme tuh kan tadi. Di Indonesia sendiri tuh ada nih contoh kasus rasisme. Salah satunya di salah satu sekolah di Jakarta itu ada melarang memilih pemimpin itu di luar dari agama Islam gitu. Itu gimana tanggapannya buat Maharani Arwan? Terima kasih, Habib. Jadi tanggapan saya itu, aku merasa kalau gurunya itu salah, dan aku setuju kalau bisa dibilang gurunya itu rasis. Karena jadi jatuhnya itu diskriminasi ke golongan agama tertentu. Bahkan bisa kita bilang itu minoritas. Terus agak mirisnya itu di tempat pendidikan kayak sekolah masih ada praktik rasis gitu. Apalagi yang ngelakuinnya itu guru kita sendiri. Padahal kita kan sama-sama tahu kalau guru itu jadi perantara ilmu sekaligus media asuh kita di sekolah. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti itu hal-hal yang kayak gitu bakalan ketanam di siswa yang lain. Jadi seharusnya masalah yang kayak gini tuh harus diusut sih, kalau menurut aku, biar nggak berkembang lagi. Terima kasih. Oke, makasih Maharani. Kita ke Balkis. Kan nih ada menyangkut tentang agama juga kan. Jadi menurut Balkis, toleransi beragama itu gimana ya? Ya, terima kasih Habib. Menurut saya ya, toleransi agama itu kita tuh tidak boleh mengganggu agama lain untuk melakukan ibadah. Kadang kita kan ada seperti teman kita gitu yang ingin melakukan ibadah. Nah, kita tuh kadang-kadang kita suruh tahan-tahan, udahlah nggak usah. Nah, semua itu juga tidak baik ya.
Itu saja menurut saya. Oke, terima kasih Balkis. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, ke Lydia, cara menjadi pribadi yang anti rasis itu gimana ya? Terima kasih. Ada 2 cara yang bisa diikuti untuk menjadi seorang yang anti rasisme. Yang pertama itu, kita harus memahami definisi dari rasisme. Karena terkadang perbincangan mengenai rasisme ini sulit untuk dipahami. Yang kedua, memahami kesenjangan rasial. Rasisme memproduksi ketidaksetaraan dan kesenjangan rasial di berbagai bidang kehidupan pribadi dan publik, termasuk politik, program kesehatan, peradilan hukum, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Seorang yang anti rasis itu menganggap permasalahan bukan berada pada kelompok, melainkan dari kebijakan-kebijakan rasial yang membuat rugi kelompok tersebut. Sekian tanggapan dari saya. Terus nih ada contoh kasus satu lagi nih, itu ada penghinaan juga kan terhadap mahasiswi asal Papua. Tanggapannya buat Nasti gimana? Kalau menurut aku sih kita nih harus bedakan dulu ya apa antara rasisme dan persepsi tentang rasisme. Yang kadang-kadang sesuatu yang bukan rasis ini dianggap juga sebagai rasis. Nah, dari rasisme inilah munculnya diskriminasi. Dan kita juga harus membedakan antara diskriminasi dan penerimaan sosial kelompok masyarakat yang satu terhadap kelompok masyarakat lain. Jadi ketika satu kelompok masyarakat tertentu itu tidak bisa sepenuhnya menerima keadaan kelompok masyarakat lain, tidak bisa dikatakan sebagai sikap diskriminasi. Menurutku sih seperti itu, Bib. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nasti. Ini terakhir nih pertanyaan kita terakhir mengenai rasisme dari sudut pandang mahasiswa. Gimana nih mengenai rasisme ini? Buat Bang Balkis, dipersilakan. Gimana, sorry, kurang dengar, Bib. Pandangan kita sebagai mahasiswa menyikapi rasisme itu gimana? Ya, kalau menurut saya ya, kadang kebanyakan bukan mahasiswa saja ya, orang-orang di luar pun banyak juga yang belum memahami tentang rasisme ini ya. Kadang banyak juga orang yang masih membeda-bedakan kawan dari suku, agama, ras, dan warna kulit ya. Karena menurut saya itu pun juga tidak baik untuk masa yang akan datang. Oke, Bang Balkis, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin sekian dari podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Sebelum kamu merasa bangsamu adalah bangsa yang paling hebat, belajarlah merasa dengan akal. Karena di saat hati telah dipenuhi dengan benci, mana mungkin kita mampu merasa empati. Saat akal cuma pikir diri sendiri, mana mungkin kalian belajar merasa. Pentingnya merendah diri. Untukku, aku, bangsa yang besar, adalah bangsa yang menerima dan menghormati perbedaan. Yang jelas di sini tidak ada seorang pun yang mempunyai sikap rasis. Belajarlah mencintai perbedaan dalam sebuah hidup yang banyak warna, rasa, dan jiwanya.